Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Minaz zulumati ilan nur. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, tema kultum yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ialah menjauhi perbuatan maksiat. Seorang muslim wajib menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, dan sebagai seorang muslim kita seharusnya selalu berbuat kebaikan, apalagi yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia, sebagaimana dalam sebuah mahfuzat, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi sesama manusia. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat agar terhindar dari dosa yang dapat mengakibatkan kita disiksa di akhirat nanti. Secara umum agama itu hanya terdiri dari dua hal, ialah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila kita renungkan, alat yang digunakan manusia dalam melaksanakan dua hal tersebut ialah anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh manusia sebagai nikmat dan amanah yang harus mereka jaga, sebagaimana yang tertera pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh manusia sebagai alat untuk mereka beribadah kepada Allah. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, al-muhajir man hajar su' wal mujahid man jahad hawa, yang bermakna seseorang dikatakan melaksanakan hijrah apabila dia beranjak menjauh dari sebuah perbuatan maksiat, dan seseorang disebut jihad apabila dia memerangi hawa nafsunya. Maka oleh karena itu apabila ada orang yang berbuat baik dan meningkatkan ketaatan kepada Allah, itu sudah layak disebut sebagai orang yang jihad. Dan orang yang menjauh dari perbuatan maksiat, sungguh ia sudah berhijrah. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, karena seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah An-Nur ayat 24. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, khususnya 7 anggota badan, karena neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. 7 anggota badan yang harus dijaga itu ialah telinga, mata, lidah, kemaluan, perut, tangan, dan kaki. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak dapat menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena manusia tidak luput daripada kesalahan. Mungkin ini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.